kakak Reba, kembali lagi di channelnya V Julian. Nah, berhubung karena ini adalah weekday, jadi aku akan membahas memo-memo terlucu menggemaskan yang sempat viral di sosial media beberapa minggu yang lalu. Nah gini, memo-memo yang aku akan baca nanti adalah memo-memo yang kebanyakan dari anak kosan. Jadi kalian tahu kan, kalau misalnya anak kosan itu biasanya ngandelinnya hanya di furniture kebanyakan. Kosan ngandelinnya di furniture rumah atau kos-kosan yang mereka sewa. Jadi kalau misal contohnya seperti dapur itu milik bersama. Siapapun yang tinggal di kosan tersebut itu milik bersama. Atau juga furniture-nya seperti sofa. Biasa kan ada tuh ya kalau kosan memiliki ini apa sih namanya, ruang tamu kan, ada sofa lengkap semuanya, jadi tamunya bisa di situ, itu milik bersama. Nah ini kali ini furniture-nya itu kulkas, jadi milik bersama. Tapi ada yang kejadian yang menggemaskan. Kalau mungkin kalian juga pernah ngalami guys. Kalau kalian pernah ngalami dan apa yang terjadi sama dengan video, komen di bawah ya. So kita akan mulai baca memo pertamanya. Ini ditulis di kertas dengan ditempelkan di pintu kulkas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai videonya. Yang maling Pepsi kuliahnya akan dipersusah. Nope. Dalam kurung, amin, tobat boy. Wah, ini bahaya banget ya. Yang ngambil, ceritanya dia lagi habis beli Pepsi, terus dia ngesimpan di kulkas, dan ternyata mungkin habis kecolongan kali ya sebelumnya. Jadi dia nandain tuh, tulis memo di pintu kulkas, dan wah, sampai dikutuk segala. Kuliahnya akan dipersusah. Wah, ini pasti teman kos-kosannya kebanyakan ngambil yang bukan milik. Oke, next. Ini di kemasan susu kotak. Kebetulan doi habis beli susu kotak, dan dia tuh nandain minumannya tuh, dia nyimpan memonya di susu kotaknya. Dan bunyinya, Allah Maha melihat. Hati-hati loh, Allah Maha melihat. Jangan ambil yang bukan punya kalian. Oke? Dengan emoticon smile. Oke, lanjut. Sorry guys, aku gak bisa ketawa besar-besar. Ini aja aku tuh kontrol suara tuh, soalnya nggak enak juga kedengaran sama di ruangan sebelah. Karena di ruangan sebelah tuh lagi proses syuting, photoshoot juga. So, aku bacain. Punten, ini teh jangan hilang lagi ya. Haus atuh, balik ngampus. Kasian ya. Iya, ada captionnya juga. Udah dinamain aja. Aus, es batu hilang. Oh, jadi maksudnya jadi dia itu udah tulis namanya di plastik es batu itu. Tahu-tahu pas udah aus gitu, es batunya malah hilang. Gitu. Ini dia mau buat es batu, tapi belum jadi es sih, masih air gitu. Terus dia pakai itu untuk buat es batunya, pakai plastik yang seperti biasa, yang biasa dijual di warung-warung kecil gitu.
yang jual-jual es batu. Nah, dia itu tulis di situ, simpan memonya, tulis di situ di plastik itu. Kasian juga ya, kayak udah panas-panas pulang dari kampus kan, udah panas terik gitu, kemarau, pulang dari kampus cukup terus udah nyimpen tas di kamar, pas buka pintu hilang atau tinggal plastiknya aja. Kasian banget ya. Janganlah, kalau bukan punya lu jangan ambil. Oke, next. Ini karena udah saking banyaknya kehilangan sampai memonya tuh tertimbun, apa sih namanya tuh, udah ditempelin banyak-banyak gitu di pintu kulkas. Saking banyaknya udah kehilangan. Yang maling ternyata ya. Baca memo pertamanya yang ditulis di kulkas, yang tadi saya bilang udah banyak banget ditempel-tempelin saking udah beberapa kali kejadian. So, kepada yang terhormat, maling makanan kos di titik-titik. Ini aku kasih titik-titik ya, karena ini apa ya tulisannya? Aku nggak bisa baca soalnya. Terus lanjut lagi, izin sama yang punya. Ini aku baca hanya yang tulis pakai spidol aja ya, soalnya nggak kenal kalau tulisan yang lainnya, nggak bisa terlihat jelas. Oke, di memo keduanya lagi, bisaku cuma menaruh makanan. Oke, kalau ada yang nyuri, semoga orang itu masih ingat ada neraka jahanam. Waduh, parah ini, sampai ingat bawa-bawa akhirat. Wah, ini sih kalau aku lihat-lihat ini sih benar-benar kesal ya, yang punya. Mungkin karena saking keseringan kali ya kehilangan, makanya sampai udah kesel banget nulis-nulis gitu. Terus juga saking kesalnya tuh, kata kalimat neraka jahanamnya, kata neraka jahanamnya tuh ditulis pakai huruf kental. Buat chatting tuh ya, itu benar-benar udah marah banget. Dan juga mungkin ini sengaja dibuat untuk yang pura-pura buta, pura-pura buta melihatnya tuh ya, kayaknya ditulis besar-besar. Oke, next. Nah, memo kali ini ditulisnya pakai tinta merah nih. Wah, mungkin saking murkanya kali ya. Oke, kita bacain aja. Jangan titik-titik makanan straight atau titik-titik. Oh, aku sengaja, sorry ya guys, aku sengaja titik-titikin gitu soalnya ini karena ketutupan dengan memo yang tadi, yang baru-baru ini aku bacain sebelumnya, jadi ditumpuk di atasnya. Jadi seperti aku bilang tadi, ini saking keseringannya kali ya penghuni kos di situ hilang, makanya udah banyak tempelan-tempelan peringatan yang mereka tulis di pintu kulkas. Yang bukan milik kamu, Allah Maha melihat. Awas, hati-hati loh. Saking kesalnya mereka tulis pakai huruf besar guys, huruf baru. Awas karena azab. Itu juga ya kutukannya. So, kalian pernah nggak sih ngalamin gituan? Entah itu kalian makanya yang ngambil bukan hak milik itu, atau entah juga yang kalian yang kehilangan. So, kalian boleh komen di bawah dan ceritakan. Oke?
Oke, kita lanjut lagi. Ini karena nggak tahu deh, tapi mungkin saking kesalnya, saking marahnya, kebanyakan dulu memang bawa-bawa akhirat sampai ngutuk-ngutuk segala gitu. Dan memo kali ini masih di memo yang sama sih, tapi aku baca yang tumpuk-tumpukan gitu. So ini memonya pakai dalil, yang nggak tahu dalil maksudnya yang pakai ayat Al-Quran. Saking gregetannya, mungkin saking kesalnya. Oke, dan tentunya ditulis pakai spidol, tapi sayangnya aku baca hanya yang jelas ya guys, jadi mohon maaf, hanya yang jelas terlihat saja. So di bawah tulisan ayat Al-Qurannya saya baca aja artinya ya. Mencuri, potonglah tangannya, dan siksaan dari Allah. Lagi-lagi ditulisnya pakai huruf balok. Terus ada lagi di bawahnya, orang yang suka mencuri. Jadi untuk kalian yang masih kos-kosan dan memakai furniture yang sama, tolonglah ya, jangan ambil yang bukan hak kalian. Apalagi itu masih apalagi mereka itu masih anak kuliahan. Kalian nggak tahu kan mereka biayanya dapat dari mana, entah itu mereka juga kerja sambilan, kerja serabutan gitu. Jadi janganlah ya, kalian kalau memang nggak punya atau memang pengen nyobain atau minum, seenggaknya kalian mintalah ke pemiliknya, aku boleh minta nggak satu, atau kalau nggak kalian buat aja sendiri kan gitu. Bahan-bahannya dari mana ya, belilah. Oke, next kita lanjut lagi. Masih ditulis di pintu kulkas guys. Sesungguhnya mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah sesuatu yang hina. Nope. Hati-hati. Ya benar. Sesuatu yang hina, jangan mau terhina hanya gara-gara mengambil yang bukan kalian punya. Hina, hina, hina. Ingat dosa. Hati-hati. Jadi kalau bukan milik kalian jangan ambil, kalau nggak mau terlihat hina. Kan sampai ditegur loh gitu. Oke, lanjut. Nah, di memo selanjutnya ini sepertinya kayak udah kesal banget ya, sampai tulis namanya. Oke, baca ya. Mbak tatap mataku. Mbak yang bernama Mbak. Maksudnya ini cewek ternyata, perempuan. Mbak, jangan ambil makanan yang bukan hak milik Anda. Kasihan malaikat rakit dan atid. Capek tulis dosamu. Ini karena keseringan. Lanjut. Jangan salahin aku kalau aku nyumpahin kamu setiap detik. Aduh. Ini udah saking marahnya ya. Mbak sih, makanya kalau nggak punya duit gak usah makan makanan yang bukan milik Anda. Kalau nggak punya duit ya udah kerja, jangan cuma yang bisa. Oke, lanjut. Oh ini tunggu, belum selesai. Seperti yang aku bilang tadi, dia saking keselnya nulis namanya di bawahnya, di bawah peringatannya tulis tertanda Anissa, yang coklatnya kamu ambil 2 kali. Nope.
lagi men, coklatnya balikin. I believe I can. Ngambil, Mbak, yang namanya Mbak. Woi Mbak, kalau lo nggak punya duit, terus pengen coklat, pengen ngambil coklat, minta sono sama cowok lo. Atau kalau nggak punya cowok jomblo, udah diam aja. Kasihan lo udah ambil coklatnya si Anissa 2 kali lagi. Saking dia gregetannya, saking dia keselnya, dia sampai nulis itu, sampai ngomong, sampai nyebut nama lo, nggak pakai nyindir lagi. Jadi ya seenggaknya lo nyadar diri deh. Masa iya coklat aja diembat, gimana sih? Apalagi Silverpin ya, atau aduh. Next. Perhatian, tolong baca baik-baik ya. Di sini bukan panti sosial. Pakai bahan memasak bukan miliknya. Ini yang suka pakai bahan-bahan dapur nih. Jangan pakai bahan dapur kalau bukan milik Anda. Lanjut. Kita beli pakai money, uang. Nggak gratis, nggak gratis. Contoh, minyak goreng nggak gratis. Jangan asal pakai, beli pakai uang. Oke, lanjut. Oh, ini semacam memo yang bisa dibilang ngasih saran, terus ngasih peringatan juga. Kita bacain ya. Membaca doa sebelum membuka pintu kulkas. Ternyata guys, untuk membuka pintu kulkas ternyata doanya juga guys. Hafalin baik-baik guys, biar kalian gak kecolongan lagi, gak ada yang nyuri lagi apa bahan-bahan kalian yang ada di kulkas, makanan kalian atau minuman kalian yang ada di kulkas. Oke, jadi nyumpahinnya mulut kalian itu udah berhenti berbusa gara-gara nyumpahin. Oke, dengerin baik-baik. Semoga dilapangkan rezekinya supaya bisa membeli makanan tanpa harus mengambil milik orang lain. Captionnya smile. Terus di sampingnya lagi, apapun alasannya, berantem solusinya. Yang suka ngambil coklat gue yang namanya mbak-mbak, apapun alasannya, berantem solusinya. Ini benar-benar mungkin baru karate ya. Ya emang sih, kalau kita lagi habis beli sesuatu kan tambah kesel lagi kalau uangnya itu udah pas-pasan, terus ngarepnya bisa dimakan sampai beberapa hari, menghemat kan. Terus tiba-tiba ada yang nyolong, ada yang ambil seenaknya tanpa ngeberitahu lagi, tanpa beritahu. Ya iya sih, emang kesel banget. Atau kita lagi pengen-pengennya udah atau ngebayangin kan buat untuk dimakan atau diminum, terus tiba-tiba hilang. Ya iya sih, kesel juga. Pokoknya kalau gitu kesel banget. Biasanya lagi kalau di rumah buat cake atau puding, terus tiba-tiba ada yang ngambil di kulkas, habisin lagi, nggak sisain satu iris pun atau sedikit pun.
pasti kesel. Gimana yang alasannya yang karena nggak ada duit lagi kan, sengaja beli yang banyak-banyak biar ini biar apa, hemat duit. Ya sih kesal. Jadi buat kalian guys yang masih kosan atau tinggal di rumah terus pakai furniture yang sama, ya buat para tersangkanya nih aku ingatkan, jangan gitulah, karena itu bukan milik kalian. Sekalipun kalian mau, bukannya pelit, bukan, tapi mereka punya alasan tersendiri lah kenapa mungkin gak ngasih, atau memang kalau kalian udah ngidam pengen makan itu, pengen banget atau pengen banget minumnya, ya udah izin dulu sama yang punya, minta baik-baik. Tapi kalau dia kasihan sama lo, dia kasih kan gitu, atau enggak dia balik bilangnya beli sendiri gitulah. Dan juga buat yang tersangkanya yang ambil itu, kalian nggak tahu perjuangan mereka tuh beli, mungkin mereka belinya panas-panasan, atau mungkin mereka kayak semacam es batu itu kan, mungkin mereka nya lagi buat es batunya udah mantep banget nih kan, karena di pikiran mereka panas-panas nanti pulang kuliah adem di tenggorokan karena udah aus banget minum air es. Kok pengen jadi jus? Pokoknya gitu, janganlah ya, kalau bukan milik kalian nggak usah ambil kan. Terus juga buat kalian yang ngalamin itu, yang korbannya, ya kalau kalian tahu orangnya, setidaknya kalian bilang langsung lah, tegur secara langsung, tegur secara halus. Kalau aku sih pribadi, personally aku lebih suka tegur secara langsung, nggak suka nyindir. Aku langsung bilang jangan suka gitulah, tegur, bilangin jangan gitu, karena kita juga sama-sama butuh. Apalagi kalau kalian itu belinya dengan uang pas-pasan, atau pengen lagi hemat, atau udah nggak ada kiriman dari kampung atau dari orang tua kan, ya gitu aja sih. Sebenarnya miskomunikasi sih, tapi emang kurang ajar banget tuh ya, yang tetangga kosan bukan punyanya itu langsung bat-bat aja. Emang kurang ajar sih ya. Aku aja pernah kosan gitu, saking teman kosanku ini saking jengkelnya, udah kesaringan kecolongan gitu, dia sampai beli kulkas yang hanya satu pintu doang, harganya kalau nggak salah 1.500.000 gitu, hanya untuk nyimpan minuman sama makanan untuk dia seperti mie instan dan lain-lain gitu aja. Dan saking jengkelnya juga, segala furniturnya dia beli sendiri, dari mulai kompor, panci, sampai ke sabunnya pun dia masukin tuh di kamarnya yang sempit dah tuh. Dia bilang daripada kecolongan terus kan, rugi juga, jadi mending rugi. Dia sih maksudnya, temen gue ini lebih milih dia rugi ruang, maksudnya gak apa-apa deh sempit, daripada yang tadinya dia mikirnya bisa menghemat tapi boros terus gara-gara tetangganya nggak tahu diri itu kan. Nah gitu aja. Nah itu dia tadi videonya. Memo-memo terlucu, menggemaskan, dan juga awkward banget, yang bikin kesel siapa aja. Kalau kalian pernah mengalami hal yang sama, entah itu menjadi tersangka atau korbannya, dan kalian mau ceritain, boleh banget, silahkan cerita di bawah sini, komen di bawah sini. Dan juga
Kalau kalian ada ide atau saran apa aja yang untuk kontenku yang aku bawain, boleh banget. Yang jelas sarannya kok positif, jangan menjatuhkan. No, oke? Kita sama-sama support. Kamu support aku support kamu. Alih banget. Oke, sudah dulu. Aku ingatin lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Komen di bawah sini juga jika ada kalian yang pengen nyaranin atau apa gitu, terserah. Dan juga like videoku untuk support channelku ini agar makin berkembang, agar aku juga bisa termotivasi untuk buat konten-konten selanjutnya dan juga bisa semakin produktivitas lagi sesuai dengan plan minggu. 3 kali seminggu aku berjumpa dengan kalian di channelku ini, dan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan dengan vlog-vlog terbaruku dan bisa berjumpa dengan mukaku yang ya gitu lah pasang. Dan juga share ke sosmed kalian biar teman-teman kalian juga bisa nonton vlog ini. Oke. So, terima kasih banyak yang udah nonton. Aku pamit dulu. Bye. Sampai jumpa lagi di channelnya Vijulian Vlog selanjutnya. Bye.